dengar setiap podcast, ketemu lagi di segmen Connected yang keberapa ya Lutfi? Yang keberapa ya? Yang kedua, yeay. Yeay! Waduh, ini kayaknya kita agak kurang fokus nih. Karena masih agak kurang fokus nih, gimana kalau kita kabar-kabaran gitu? Gimana nih Par kabarnya Ya, hari boleh. ini? Alhamdulillah, kabar aku sehat. Cuman secara mental kayaknya agak terguncang ya sama tugas yang bertubi-tubi nih. Jadi agak sedikit stres. Kalau kamu gimana nih, Vi? Aduh, agak berat nih ya Par, tapi kurang lebih mungkin sama ya. Karena emang menjelang ujian gini tuh tugas malah makin banyak gitu ya, bukan yang berkurang. Ya nggak apa-apa, yang penting masih harus tetap semangat biarpun nggak tidur dan biarpun gak ada energinya, masih harus dibangun energinya. Aduh, bener banget nih Par, kita harus tetap semangat dan bertanggung jawab atas apa yang udah kita pilih. Oh iya nih Far, waktu itu Farah udah ngasih tahu nih ya, kalau misalnya di episode 2 ini kita bakal ngobrolin tentang pemanfaatan tanaman obat. Nah, emangnya tanaman obat ini masih zaman gitu ya Far? Bukannya udah lebih nampol kalau misalnya kita pakai obat sintetis ya? Kayaknya kalau aku yang jawab kurang mantep nih, jadi kayaknya mending kita tanyain langsung ke narasumber kita nggak sih? Aduh, iya nih saking semangatnya aku sampai keceplosan nih nanya di awal, jadi udah pada tahu nih mau nanya apa. Eh, tapi karena Farah bilang gitu, berarti narasumber kita ini emang udah mendalami bidang tanaman obat gitu ya, Pak? Iya bener. Nah karena kayaknya Lutfi ini udah excited, jadi aku bakal kasih clue deh. Jadi clue-nya ini kita bakal nanya-nanya sama dosen biokimia yang mendalami di bidang biokimia tumbuhan dan dari divisi metabolisme nih, Vi. Udah bisa nebak belum? Wah, kalau dari clue-nya ini kayaknya Pak Waras bukan sih, Par? Nah iya bener banget sih. Wah, keren sih ini kalau Pak Waras yang jadi narasumbernya mah. Soalnya denger-dengar nih ya, Par, beliau ini juga mendapatkan sejumlah penghargaan ya, Par? Nah iya bener banget. Jadi beliau ini pernah mendapat hibah penulisan manuskrip di jurnal internasional pada tahun 2016 dan juga pada tahun 2017. Lalu beliau juga pernah mendapat paten komposisi ekstrak temulawak, meniran, sambiloto, dan temu ireng sebagai imunostimulan untuk penyakit flu burung atau avian influenza pada tahun 2016. Keren banget gak sih, Vi? Keren banget, Par. Penghargaannya mantep-mantep banget sih itu. Jadi tambah nggak sabar buat nanya-nanya dan sharing gitu sama Pak Waras. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita sambut aja kali ya narasumber kita ini, Dr. Waras Nurfalis SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak. Alhamdulillah. Semoga Bapak dan keluarga semoga selalu sehat dalam keadaan jasmani dan juga rohani ya Pak. Oke, sebelum kita Amin masuk amin. ke tanya jawab nih Pak, kira-kira mungkin boleh Pak Waras perkenalan dulu supaya kita semua, terutama sahabat Makrab, lebih kenal lagi nih Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan dari Krebs ini ya yang telah mengundang Iya Pak. saya jadi narasumber di kegiatan hari ini. Jadi perkenalkan nama saya Waras Nurkolis, saya dari dosen divisi metabolisme di Departemen Biokimia. Untuk fokus riset saya terkait di bidang biokimia pertanian khususnya tanaman obat. Terus kemudian selain aktif di Departemen Biokimia, saya juga saat ini dipercaya menjadi asisten wakil dekan bidang sumber daya SKP ya, sumber daya dan pengembangan di Fakultas MIPA gitu. Terus kemudian selain itu aktivitas lain saya adalah sebagai peneliti di Pusat Studi Biofarmakotropika. Jadi tiga tempat itu bisa ditemui saya ya kurang lebih baik atau di biokimia atau di FMIPA atau di Pusat Studi Biofarmakotropika. Jadi Pusat Studi Biofarmakotropika itu adalah salah satu pusat studi di IPB yang fokus kegiatannya adalah terkait tanaman obat dan saya ada di situ sebagai salah satu peneliti di bidang tanaman obat khususnya aspek-aspek biokimianya gitu kurang lebih begitu. Mungkin itu aja ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Baik, kita langsung mulai aja ya Pak ke sesi tanya jawab. Ya, Pertanyaan yang monggo pertama, silakan. kira-kira, oke Pak.
Pertanyaan yang pertama, kira-kira mengapa Bapak memilih menekuni bidang biokimia tumbuhan nih Pak? Baik, terima kasih. Yang mendasari sebenarnya ada apa namanya histori di balik itu semua ya. Awalnya saya sebenarnya pada zaman dulu sekali ketika saya kuliah S1 begitu ya, saya tidak terlalu tertarik dengan ilmu biokimia begitu ya. Yang saya tertarik justru ilmunya ilmu matematika dan seterusnya. Jadi saya merasakan sampai di semester 8 awal ya, saya merasa salah jurusan gitu ya. Nah, tetapi ada salah satu pembimbing saya namanya almarhum Pak Edi Jauhari, mungkin Anda tidak ada kenal ya. Beliau itu salah satu pembimbing saya, dan pembimbing saya itu memberikan satu rimpang gitu ya. Satu rimpang, Waras, ini coba kaji ada apa dengan rimpang temulawak ini. Jadi saya cuma dikasih ide seperti itu. Jadi ketika tentu Anda berbeda sekali dengan Anda ketika dikasih materi skripsi ya. Saya cuma dikasih rimpang. Jadikan materi skripsimu gitu kan. Sehingga saya harus mencari apa sebenarnya rimpang ini. Sehingga saya melakukan kajian banyak hal di waktu zaman dulu kan masih internet itu kan kita nyarinya harus di apa ya di warung-warung internet gitu ya. Tidak seperti sekarang yang sudah aksesnya sudah sangat gampang sekali. Zaman dulu tidak seperti itu. Jadi saya mencoba melakukan kajian. Oh, ternyata banyak hal ini sehingga yang melakukan penelitian terkait tanaman obat temulawak. Kebetulan waktu itu temulawak yang diberikan, sehingga itu mendorong saya. Oh, ini ternyata sesuatu yang menarik dan ilmu biokimia itu sangat penting ternyata kita di situ. Jadi keberadaan kita orang-orang biokimia sangat penting sehingga itu menjadi sesuatu yang menarik bagi saya secara pribadi sehingga mendorong saya. Oh, ternyata saya kurang secara ilmu biokimia sehingga waktu itu ketika saya lulus S1 saya langsung lanjut S2 karena saya merasa oh, saya kemarin belajar S1 tidak terlalu serius gitu ya. Sehingga saya harus lebih serius lagi di S2-nya. Nah, itu kurang lebih jawabannya ya. Jadi historical seperti itu. Nah, ternyata berawal hanya dari rimpang gitu ya Pak, langsung jadi Iya. tumbuh banyak rasa ingin tahu gitu ya Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, gimana sih Pak prospek pengembangan tanaman obat di Indonesia ini? Eh, Sangat prospektif ya karena apa? Karena pada dasarnya kita kan masyarakat Indonesia sudah sangat mengenal tanaman obat, mulai dari jamu produknya ya, dan itu produk jamu itu produk yang sangat potensial. Hanya saja kajiannya kurang maksimal. Itu menjadi problemnya tentunya. Sehingga eh, kurang maksimalnya dalam hal apa? Misalnya kualitas bahan bakunya masih kurang diperhatikan gitu ya, sehingga efektivitasnya kurang maksimal. Jadi saat ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia lebih ke arah preventifnya, pencegahannya kan. Kuratifnya tidak terlalu gitu ya. Sehingga kalau ke arah pengobatan itu lebih ke arah obat-obat modern. Gitu ya. Yang terjadi saat ini ada seperti itu. Jadi sehingga sebenarnya perlu kajian serius sebenarnya ya dari aspek regulator dalam hal ini pemerintah, kemudian banyak aspek dalam hal ini termasuk akademisi, peneliti seperti saya ini juga memberikan kontribusi tentunya, dan tentunya masyarakat umum sebagai pengguna juga akan memberikan kontribusi. Jadi ini masing-masing pihak harus memberikan peranan bagaimana kira-kira mengembangkan jamu Indonesia itu menjadi jamu yang terstandar dan berkualitas. Dan itu PR kita bersama memang untuk mencapai itu bersama. Karena kalau kita satu-satu secara individu itu tidak bisa. Kalau kayak saya misalnya, saya harusnya hanya meneliti sebagai tanaman obat yang berkualitas itu bahan bakunya seperti apa. Saya kajian melalui berbagai riset terkait dengan budidaya, terkait dengan mendapatkan aksesi dari berbagai eksplorasi yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu. Itu sebatas itu, tapi bagaimana itu nanti digunakan oleh masyarakat, bagaimana itu nanti produknya harus terjamin secara kualitas ekstraknya, itu yang bertanggung jawab adalah banyak pihak, termasuk dalamnya adalah pemerintah. Gitu ya, kurang lebih. Nah, berarti semua pihak tuh harus saling bekerja sama gitu ya Pak. Iya. Nah, kalau Betul. dari alatnya sendiri tuh udah memadai belum sih Pak? Tadi kan Bapak juga sempat bilang ya kalau misalnya kualitasnya itu sangat penting gitu Pak. Baik, kalau dari segi alat dalam aspek
apa nih, dalam aspek biokimia misalnya Departemen Biokimia kita sudah cukup memadai dalam aspek penelitian level lab ya, laboratorium ya. Kita cukup ada rotary evaporator, kemudian ada nanospektrofotometer gitu ya, yang untuk mendukung berbagai riset-riset yang ada di laboratorium. Nah, tetapi kalau untuk skala pilot plan misalnya, tentu di kita belum memadai di Departemen Biokimia. Tapi memang kita tidak difungsikan untuk itu. Fungsi kita adalah untuk melakukan riset awal gitu ya, riset awal sebelum nanti bisa ditransfer ke industri atau syukur-syukur bisa dimanfaatkan oleh industri, bisa ke arah skala produksi yang lebih ke komersil dan industri misalnya seperti itu. Dan saya pikir di Indonesia cukup memadai, banyak perusahaan yang sudah go internasional seperti halnya Soho Industri Farmasi, banyak perusahaan-perusahaan farmasi yang bidangnya adalah aspeknya adalah herbal itu. Jadi sangat potensial untuk dikembangkan. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjut ke soal pengolahannya ya Pak. Apakah dalam memanfaatkan atau mengolah tanaman obat memerlukan kemampuan khusus yang perlu dikuasai sebelumnya nggak Pak? Baik, mengolah dalam aspek, karena kan ada beberapa tahapan ya dalam pengolahan pasca panen gitu ya, pasca panen tanaman obat. Ada pengolahan yang dalam aspek pengolahan budidaya, berarti sebelum pasca dalam proses budidayanya ya, atau ada pengolahan dalam mencapai nanti dalam aspek simplisia dan ekstrak gitu ya. Kalau sampai simplisia, biasanya petani itu secara umum awam itu bisa melakukannya, karena dengan aturan-aturan yang bisa kita ketahui, misalnya kalau bentuk rimpang itu diiris, kemudian dicuci, mungkin pertamanya dicuci bersih gitu ya, dicuci bersih, kemudian diiris dengan ketebalan tertentu gitu, misalnya 3 cm atau berapa senti gitu, tergantung dari SOP yang kita gunakan. Kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dengan ketentuan tertentu misalnya gitu ya, dengan waktu tertentu misalnya 3 hari atau 5 hari, sehingga mencapai bisa kita katakan sebagai kering. Nah itu orang awam bisa melakukan itu tentunya ya. Kemudian tapi kalau proses selanjutnya misalnya kita menyediakan ekstrak begitu ya, ekstrak harus dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian di rotary evaporator, dan itu membutuhkan instrumen dan skill tertentu. Jadi tidak semua orang bisa melakukan itu, sehingga aspek-aspek itu perlu dilakukan atau perlu diperhatikan. Jadi misalnya untuk mendapatkan ekstrak dengan kandungan bioaktif tertentu, misalnya 90% kandungan bioaktif misalnya, tentu itu menggunakan metode ekstraksi tertentu yang seperti tadi disebutkan, ada paten saya itu misalnya, itu adalah paten yang terkait dengan ekstrak-ekstrak tertentu itu. Jadi itu tentunya keahlian itu sangat khusus sekali. Jadi sangat spesial, diperlukan keahlian di situ. Jadi kurang lebih situ. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang ada yang perlu keahlian, dan ada orang umum pun bisa melakukannya. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi ada yang memang membutuhkan keahlian atau bahkan orang umum juga bisa ya Pak. Nah, kira-kira kalau misalnya yang membutuhkan keahlian ini, gimana gitu Pak caranya biar kita lebih menguasai, apakah dengan latihan atau dengan praktikum gitu Pak? Baik, yang membutuhkan keahlian memang kalau kita mahasiswa, ya memang kegiatan praktikum seperti halnya praktikum yang di biokimia pertanian ataupun praktikum di analisis penelitian biokimia ya, itu saat ini sudah dilakukan dengan model mini riset gitu ya, mini riset dengan pendekatan-pendekatan yang bisa memberikan kemampuan dan keterampilan pada mahasiswa untuk bisa melakukan beberapa aspek itu, terutama yang di bawah koordinasi saya, karena saya risetnya adalah tanaman obat. Memang saya arahkan terkait dengan tanaman obat, baik dari mulai ekstraksinya, kemudian rotary evaporasinya, dan seterusnya. Sehingga nanti mendapatkan ekstrak sampai mendapatkan analisis data dan pengolahannya, sehingga
harapannya apa? Harapannya nanti setelah melakukan kegiatan-kegiatan itu bisa melakukan interpretasi data minimal, sehingga yang diperlukan untuk rekomendasi untuk pengembangan industri tanaman obat ini misalnya begitu ya. Nanti ketika diminta dilakukan, jadi Anda punya interpretasi data-data yang bisa dianalisis sehingga data dari analisis itu bisa memberikan rekomendasi baru, pengembangan perusahaan yang baru itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti itu ya Pak. Dan ini saya mau tanya lagi nih Pak. Dan ini sebenarnya udah agak disinggung gitu sama Pak di pertanyaan Farah sebelumnya. Di penelitian biokimia ini kan berarti ada beberapa tahapan-tahapan gitu ya Pak. Dan apakah tahapan-tahapan tersebut bisa membedakan penelitian biokimia dengan penelitian dari prodi lain gitu Pak? Baik, bisa, tentunya bisa karena begini. Spesifikasi biokimia ini menjadi hal penting karena kajiannya adalah di bidang proses-proses kimia yang ada di makhluk hidup. Salah satunya kalau fokus saya adalah terkait dengan makhluk hidupnya adalah tanaman obat, gitu ya, tanaman obat. Sehingga kandungan-kandungan senyawa aktif gitu itu kita coba kaji. Misalnya dengan penelitian saya, apakah pemberian kompos dengan pemberian NPK yang pupuk NPK secara langsung itu bisa meningkatkan produksi metabolit sekunder dari tanaman obat tertentu. Nah, itu proses itu coba kita kaji dari aspek pendekatan biokimia. Tentunya kalau misalnya kajian adalah teman-teman kita di agronomi, tidak sampai seproses itu, tidak sampai ke arah enzimatisnya begitu ya, tapi lebih ke arah bagaimana produksinya gitu ya, bagaimana produksi secara agronomi terkait dengan pertumbuhannya, data pertumbuhannya seperti apa, kemudian produktivitasnya seperti apa. Tetapi kajian kita lebih mendalam lagi karena tidak hanya itu adalah hanya data permukaan, tapi data lebih dalamnya adalah terkait dengan produksi senyawa metabolit sekundernya seperti apa, mekanismenya seperti apa, kenapa bisa ditingkatkan, kenapa bisa diturunkan, regulasinya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kedalaman ilmu biokimia terkait kajiannya lebih mendalam lagi dibandingkan prodi yang lain. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi memang ada perbedaan ya Pak ya. Kira-kira selama ini untuk mengerjakan sampel tanaman-tanaman tersebut, parameter apa aja yang biasanya Bapak teliti, Pak? Baik, banyak hal yang kita coba kaji ya. Misalnya yang kita dekati beberapa mahasiswa saya melakukan analisis agromorfologi udah pasti ya, karena itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita tinggalkan. Gitu ya, walaupun itu adalah aspek parameter agronomi, tapi agromorfologi coba kita juga dekati. Kemudian ada parameter metabolit primer. Metabolit primer prosesnya berarti misalnya fotosintesis. Kita coba kaji-kaji fotosintesis, misalnya kandungan klorofilnya seperti apa. Terus kemudian laju fotosintesisnya. Kita ada alat beberapa alat yang kita bisa gunakan untuk menentukan itu. Kandungan klorofil A, B, dan total klorofil seperti apa. Itu kandungan glukosanya atau patinya itu kan bisa kita analisis semuanya, dan biokimia bisa melakukan itu. Itu adalah parameter metabolit primer. Kalau parameter metabolit sekunder udah pasti banyak hal yang kita coba kaji. Karena metabolit sekunder itu adalah metabolit yang secara pertumbuhan sebenarnya tidak diperlukan ya untuk tumbuhan, tetapi tumbuhan perlu untuk terjadinya untuk melindungi dirinya lah, kurang lebih seperti itu. Dan efek melindungi diri itu ternyata bisa bermanfaat buat manusia, ternyata itu gitu ya, bermanfaat buat manusia untuk apa, untuk kesehatan. Dan kita mencoba bagaimana menginduksi tumbuhan meningkatkan produksi metabolit sekundernya itu ya. Nah, yang skenario yang kita coba kaji adalah bagaimana peningkatan sehingga metabolit sekunder itu kita kaji, sehingga kita dalam melakukan analisis, tentu analisis targeted ataupun profiling. Kalau targeted berarti kita udah tahu senyawa aktifnya. Misalnya temulawak itu adalah santorizol, misalnya begitu ya. Santorizol itu menjadi target. Kita ukur berapa kandungan santorizol, dengan pengukuran dengan apa? Tentunya kita harus punya punya senyawa aktifnya, senyawa standarnya sebagai pembandingnya kan, standar. Kemudian setelah standar harus ada HPLC-nya.
yang untuk mengukur luas area sampel yang kita analisis. Kemudian dari situ kita dapat mengukur senyawa aktifnya kira-kira berapa banyak. Kemudian dari situ, karena ini adalah tanaman obat, kita tidak terlepas dari khasiat. Nah, gitu ya. Khasiat. Tentunya kalau khasiat kita lakukan uji yang memang yang bertanggung jawab itu adalah senyawa aktif tertentu itu. Misalnya apa? Misalnya santorizol. Santorizol itu berarti selain kita ukur santorizolnya, sebaiknya dalam penelitian kita juga mengukur khasiat santorizolnya. Misalnya sebagai anti kanker dengan sel lain MCF7 misalnya, sebagai anti kanker payudara misalnya gitu ya. Terus kemudian juga sebagai khasiat sebagai antibakteri misalnya dengan Streptococcus mutan sebagai untuk anti karies gigi ya. Seperti itu. Jadi santorizol itu bisa dijadikan model kita untuk melakukan analisis evaluasi beberapa parameter biokimia yang coba kita lakukan teliti. Misalnya begitu. Bisa dicatat ya teman-teman. Jadi ada beberapa parameter gitu yang akan digunakan apabila kita melakukan penelitian terhadap tanaman obat. Nah, kan habis itu tadi Bapak ada beberapa penelitian ya Pak, di mana Bapak juga menggunakan temulawak gitu sebagai salah satu sampel utama untuk diteliti. Nah, itu ada alasan tersendiri kah kenapa Bapak memilih temulawak? Baik, secara alasan ini sebenarnya awalnya saya juga tidak tahu ya, tapi secara ini sebenarnya temulawak itu kan merupakan salah satu ginsengnya Indonesia itu adalah temulawak, gitu ya. Jadi kalau di Korea itu terkenal dengan ginsengnya, kalau Indonesia itu terkenal dengan temulawaknya. Jadi temulawak itu salah satu tanaman asli Indonesia yang bangsa Indonesia banyak memanfaatkan temulawak itu, begitu. Jadi potensinya sangat besar untuk kita kembangkan di Indonesia, begitu ya. Dan bahkan eksplorasinya itu sangat belum banyak kita lakukan. Termasuk misalnya di daerah Papua itu memiliki temulawak dengan bentuknya yang sangat besar, gitu ya, dengan warnanya yang tidak terlalu ada warna kehitam-hitaman yang cukup berbeda dengan temulawak yang kita kembangkan di Jawa misalnya seperti itu. Jadi itu sesuatu yang menarik, coba kita kaji, karena selain itu adalah asli Indonesia, dan juga masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan temulawak sebagai basis dasar jamunya, gitu ya. Jadi karena banyak jamu di Indonesia, banyak menggunakan temulawak itu sebagai basisnya. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, selain temulawak, Bapak juga kan melakukan penelitian terhadap kunyit ya Pak. Nah, itu apa kira-kira alasan Bapak melakukan penelitian dengan kunyit itu Pak? Baik, kalau kunyit kan tinggi kurkuminoid ya, tinggi kurkuminoid, dan selain temulawak, justru kunyit itu yang banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur masyarakat Indonesia, begitu kan ya. Kalau temulawak tadi kan banyaknya dimanfaatkan sebagai jamu. Kalau kunyit justru sebagai bumbu dapur. Jadi dengan memasukkan kunyit sebagai bumbu dapur, harapannya ada functional properties yang di kunyit yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Harapan seperti itu. Jadi bisa meningkatkan kesehatan, improve kesehatannya melalui penggunaan kunyit dalam bumbu-bumbu masakan. Jadi sebagai functional food lah kurang lebih seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Wah, manfaat banget nih teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau ngelakuin suatu penelitian nih, bisa dilihat juga nih apakah misalnya nih, tanaman obat itu banyak digunakan gitu dalam keseharian masyarakat gitu ya. Nah, di penelitian Bapak ini juga ada menggunakan ekstrak etanol kan ya Pak, sebagai sampel yang diteliti antioksidan dan juga aktivitas antiinflamasinya. Nah, itu yang melatar belakangi penggunaan ekstrak etanol ini apa ya Pak? Baik, tentunya sebenarnya kalau misalnya ekstrak itu bisa dimanfaatkan secara langsung, ketentuan Badan POM adalah ekstrak itu adalah ekstrak etanol atau air atau campuran keduanya. Ketentuan Badan POM ya. Tetap walaupun parameter itu bisa kita kaji lebih lanjut, kalau misalnya tidak harus etanol ataupun air atau campuran etanol air, tapi ekstrak yang lain juga boleh, tetapi harus memenuhi kaidah yang disebut dengan keamanan. Jadi
prinsipnya begitu ya. Jadi harus aman gitu. Intinya begitu, harus aman. Jadi kalau kita menggunakan ekstrak etanol ataupun campur air ataupun campuran antara etanol air, udah pasti aman kan? Dari segi boleh atau tidak? Tentu boleh, tapi harus memenuhi kaidah keamanan Badan POM. Kaidah keamanan Badan POM apa? Kaidah keamanan Badan POM itu harus melalui uji toksisitas. Uji toksisitas itu juga bukan dengan menggunakan larva udang ya. Larva udang itu bukan uji toksisitas. Larva udang itu adalah uji hayati untuk menentukan prospektif sebagai farmakologi. Jadi banyak yang salah nih uji toksisitasnya dengan larva udang. Itu salah. Jadi larva udang itu untuk uji pendahuluan farmakologi activity. Jadi begitu. Jadi kalau toksik di larva udang itu sangat baik untuk dikembangkan sebagai tanaman obat. Gitu ya. Jadi sangat baik untuk tanaman obat. Tapi kalau toksiknya di hewan model, misalnya uji toksitas akut, uji toksitas kronis, gitu ya, uji toksitas subkronis dan seterusnya, itu harus diperhatikan dosis yang akan digunakan nanti ketika diimplementasikan di manusia. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan dalam penelitian produk herbal ya. Nanti ketika mau digunakan, ujungnya mau digunakan ke industri herbal yang akan dikonsumsi oleh manusia. Jadi aspek keamanan harus diperhatikan dengan baik. Kurang lebih begitu ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, ini patut banget dicatat ya teman-teman, biar nanti nggak terjadi kesalahan pada saat penelitian. Oke Pak, lanjut ya. Kira-kira dalam memproduksi obat-obatan herbal ini, apakah ada penerapan rekayasa genetika yang sudah Bapak terapkan, Pak? Baik, kalau dalam produksi kami belum memanfaatkan itu ya, tetapi memang kalau rekayasa genetik belum kita lakukan, tapi kalau mutasi kita lakukan. Gitu ya, mutasi kita lakukan. Mutasi dilakukan dengan apa? Dengan menggunakan mutasi fisik misalnya dengan sinar gamma atau mutasi kimia dengan colchicine misalnya seperti itu. Itu kita beberapa penelitian mahasiswa kita telah melakukan itu. Jadi misalnya dengan colchicine kita menginduksi peningkatan jumlah kromosomnya, harapannya terjadi poliploidi. Sehingga kalau terjadi poliploidi, apa yang terjadi? Harapannya peningkatan produksi bioaktifnya semakin tinggi. Harapannya seperti itu. Tapi kan tidak semua hipotesis itu tercapai kan. Jadi ada hal-hal yang dalam penelitian itu tidak tercapai. Jadi itu kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya adalah mutasi kimia dan mutasi fisik untuk rekayasa genetik belum sampai ke arah situ. Jadi walaupun itu mungkin saja kita lakukan, tapi kita di laboratorium kita kan belum ada laboratorium kultur jaringan ya, misalnya seperti itu ya. Ya, kita perlu untuk rekayasa genetik itu perlu laboratorium kultur jaringan yang nanti di tingkat sel kita perlu rekayasa gennya seperti apa sehingga di dalam sel kultur jaringan itulah nanti kita bisa melakukan mengkaji kajian terkait dengan rekayasa genetik pada tanaman. Tapi mungkin itu bisa kita lakukan ya ke depan. Mudah-mudahan kita difasilitasi laboratorium yang memadai sehingga kegiatan itu bisa tercapai. Semoga laboratoriumnya segera memadai jadi bisa lebih lagi gitu ya Pak dalam eksplorasinya. Nah, Bapak ini kan udah banyak gitu ya Pak pengalaman terkait terutama penelitian tanaman obat gitu. Ada nggak sih Pak kesulitan selama penelitian tanaman obat dan gimana gitu cara mengatasinya Pak? Baik, sebenarnya kesulitan utamanya adalah bagaimana ketika kita itu hasil penelitian kita itu dimanfaatkan oleh masyarakat, itu kesulitannya. Jadi terutama kalau kebutuhannya itu skala industri, kita kan harus banyak kerjasama dengan pihak industri, begitu ya. Dan terdapat regulasi-regulasi yang ternyata kita harus melakukan penelitian ulang. Nah, kalau melakukan penelitian ulang itu kan butuh biaya lagi dan tidak kecil. Jadi misalnya kayak regulasi kita harus memenuhi keadaan regulasi yang ada di Badan POM, misalnya seperti itu ya. Mulai dari uji toksisitasnya berarti uji keamanannya itu harus mulai prosedur yang ada di Badan POM dan kita harus bolak-balik untuk melakukan uji protokol terkait dengan pengujian-pengujian itu, sehingga aspek itu yang mungkin menjadi tantangan kita bersama untuk bisa
apa namanya mengeluarkan suatu produk yang memang itu diperlukan oleh masyarakat. Kurang lebih itu tantangan ke depannya mungkin. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi memang pastinya menemukan tantangan, tapi kita fokus ke arah manfaatnya saja nanti ya Pak. Oke, kira-kira nih Pak, seberapa efektif tanaman obat jika dibandingkan dengan obat sintesis yang banyak beredar di pasaran Pak? Baik, kalau obat sintetis itu kan sebenarnya senyawa murni ya. Jadi tentunya kalau secara efektif, ya obat sintetis. Karena senyawa murni. Karena kalau kita udah mengisolasi senyawa murni yang ada di tanaman, nanti juga jadi sintetis, gitu kan? Jadi obat modern gitu maksud saya. Jadi nanti itu dan itu bisa disintesis kan? Misalnya kita menemukan senyawa X. Senyawa X itu dari tanaman yang memang langka tanamannya, gitu ya, yang tumbuhnya dalam bentuk pohon misalnya begitu kan? Tentunya akan lebih mudah disintesis dibandingkan dengan ngambil isolasi dari tanaman X itu, kan begitu? Secara farmaseutikal ya, secara farmaseutikal. Jadi eksplorasinya biasanya memang dilakukan model eksplorasinya misalnya dilakukan dengan menggunakan tanaman-tanaman obat, menggunakan mikroba begitu ya untuk eksplorasi awal sehingga ketika menemukan senyawa X-nya yang sebagai anti kanker misalnya atau sebagai antibakteri misalnya itu produksi massalnya bisa dilakukan dengan menggunakan sintesis. Kalau sudah senyawa murni. Nah, konsep dari tanaman obat herbal itu adalah multi komponen multi target. Harapannya seperti itu kan. Multi komponen multi target. Artinya kita menggunakan ekstrak, bukan senyawa murni, ekstrak, gitu ya, ekstrak. Sehingga ekstrak-ekstrak yang kita punya itu harapannya itu adalah memberikan efek sinergi sehingga efek sinergi itu bisa menangani berbagai penyakit gitu ya. Katakanlah atau menanggulangi atau mengurangi lah ya, mengurangi efek-efek yang ditimbulkan karena penyakit. Misalnya ketika kita kalau mengobati agak ini ya, agak walaupun kalau banyak di rumah sakit ternyata pengobatan kanker itu misalnya dengan kurkumin, ditembak dengan kurkumin ya di rumah sakit sudah melakukan itu. Dan itu senyawa murni yang digunakan. Gitu ya, senyawa murni dari kunyit itu digunakan dan kita bisa melakukan itu. Saya pikir itu ya kurang lebih yang terkait hal itu. Jadi ini juga udah jawab pertanyaan yang tadi nggak sengaja keceplosan di awal. Jadi ternyata senyawa dari tanaman obat ini juga nantinya bakal diekstraksi kayak dibuat menjadi obat sintetis gitu ya, supaya nanti lebih mudah gitu dalam produksi jumlah besarnya. Nah, dari masyarakat sendiri nih Pak, apakah sudah cukup aware gitu Pak dengan obat-obatan yang dari tanaman herbal ini Pak? Masyarakat kita sih sebenarnya sudah cukup ini ya, sudah cukup mengerti ya terkait dengan ini. Contohnya adalah produk-produk yang dikembangkan oleh Soho itu ada bukan imun, apa ya? Kurkumin itu berarti apa ya? Salah satu produknya itu kurkuma plus ya, misalnya kurkuma plus gitu kan. Banyak ya masyarakat kita ya, tapi ya itu kan bukan obat gitu ya, tapi lebih ke arah herbal gitu ya, herbal yang tujuannya adalah untuk meningkatkan stamina tubuh gitu ya. Jadi lebih ke arah pencegahan gitu ya, aspeknya lebih ke arah pencegahan. Jadi masyarakat kita saya pikir sudah sangat sangat pandai dalam hal memanfaatkan tanaman-tanaman obat ini. Bahkan produk-produk yang ada di kita itu sudah cukup banyak. Hanya saja memang problemnya itu bagaimana supaya secara ekonomi harga obat herbal itu harusnya lebih rendah dibandingkan harga komersil. Tetapi untuk mencapai itu ternyata susah. Itu problemnya. Jadi sehingga orang akan cenderung menggunakan obat yang sudah memiliki khasiatnya seperti obat-obat sintetis itu dibandingkan obat herbal. Obat herbal kan khasiatnya ada tetapi sedikit lambat dibandingkan obat yang sintetis misalnya seperti itu. Kan itu prosesnya. Jadi tetapi kalau biayanya sama atau lebih tinggi obat itu tentu masyarakat itu akan lebih memilih obat sintetis. Jadi itu menjadi antisipasi kita bersama. Bagaimana kira-kira upaya kita dari banyak sisi ya,
tadi yang saya cerita, ada sisi masyarakat, ada sisi peneliti atau akademisi seperti hal yang saya begitu. Terus kemudian ada sisi industri, ada sisi pemerintah. Jadi empat sisi itu harus bersaling bersinergi supaya bisa apa? Supaya bisa memberikan apa namanya, potensi yang ada sebagai tanaman obat Indonesia ini bisa maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Baik, Bapak. Ini kan berarti salah satu masalahnya ada di harganya gitu ya, Pak, yang lebih tinggi. Nah, selain sinergi dari semua belah pihak itu, apakah ada kaitannya gitu, Pak, dengan keberadaan tanaman obat ini? Apakah ada yang misalnya tanaman obat ini termasuk tanaman endemik gitu, dan ternyata bisa dibudidayakan di semua tempat gitu, Pak? Baik, tentunya kita mencari yang apa ya? Kalau dari aspek pertanian, tentu yang kita cari adalah yang bisa dibudidaya di semua tempat, berarti adaptasinya luas gitu ya, tetapi bisa memberikan kualitas yang sama. Jadi di budidaya di Irian Jaya, kalau dibandingkan di budidaya di Jawa, itu memberikan kualitas yang sama. Itu harapannya seperti itu. Sebenarnya kita kalau dari aspek biokimia pertanian, kita mencari tanaman-tanaman yang seperti itu, gitu ya, sehingga kualitas bahan bakunya sama, gitu. Tetapi banyak tanaman-tanaman yang memerlukan kondisi-kondisi tertentu untuk bisa meningkatkan produksi metabolit sekundernya. Misalnya, ternyata metabolit sekunder santorizol itu tinggi diproduksi di Irian Jaya dibandingkan di Jawa. Misalnya seperti itu. Jadi sehingga kalau hal seperti itu, berarti kita fokus bagaimana meningkatkan produksi senyawa yang ada di Irian Jaya itu, sehingga nanti senyawa-senyawa yang ada itu kita kirim ke Jawa dalam bentuk ekstraknya. Misalnya seperti itu. Jadi itu menjadi beberapa strategi yang bisa kita manfaatkan untuk pemanfaatan sumber daya itu. Kurang lebih begitu ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi memang kualitasnya itu harus sama ya Pak. Dari beberapa penelitian Bapak, tanaman obat ini ada yang Bapak gunakan sebagai inhibitor enzim. Apakah tanaman obat ini juga bisa dijadikan sebagai obat luar seperti salep tidak Pak? Baik, bisa gitu kan. Obat luar seperti salep, beberapa penelitian yang kita lakukan itu bisa dilakukan. Karena kan apa? Obat luar salep itu kan sebenarnya menghindarkan terjadinya infeksi begitu ya, dalam bentuk antibiotik misalnya seperti itu, sehingga mengurangi mikroba yang ada di apa namanya, luar itu, atau meningkatkan senyawa aktif yang meningkatkan terjadinya apa namanya, perekatan sistem pembuluh darah kita, sehingga nanti bisa apa, lukanya bisa cepat sembuh begitu kan. Jadi konsep-konsep seperti itu bisa kita gunakan menjadi dasar dalam penelitian obat luar itu. Ternyata cukup banyak gitu ya pemanfaatan tanaman obat ini, Pak. Kan kalau biasanya kita taunya hanya yang tanaman obat keluarga gitu ya, Pak. Yang paling mentok-mentok direbus gitu atau jamu gitu ya, Pak. Ternyata cukup luas, teman-teman. Nah, tadi kan Bapak juga udah menyinggung kalau pengolahan tanaman obat ini perlu biaya yang besar dan ada kerjasama dengan pihak lain. Nah, kerjasama dengan pihak lain ini itu biasanya meliputi tentang apa sih, Pak? Pembiayaan riset kah, pengadaan alat, atau untuk jual belinya, Pak? Baik, ada beberapa mekanisme sebenarnya tipe kerjasama, bisa dalam bentuk apa namanya, produksi dan pemasaran gitu ya. Berarti kalau dalam bentuk produksi dan pemasaran itu artinya kita sudah punya inovasi yang akan kita kembangkan menjadi prototipe baru, sehingga prototipe baru itu kita kerjasamakan dengan industri, dan industri itulah yang nanti mendaftarkan di Badan POM untuk bisa dipasarkan. Dan kita sebagai peneliti yang mendapat royalti di situ. Gitu ya, kerjasama itu satu. Yang kedua, bisa kerjasama dalam bentuk pembiayaan penelitian. Jadi beberapa kerjasama itu bisa kita lakukan dengan melakukan penelitian bersama. Nanti output teknologinya itu bisa digunakan bersama. Dan nanti kalau ada apa namanya, ada royalti itu bisa diberikan ke peneliti dan juga mitranya. Tentu itu beberapa mekanisme. Dan ada juga mekanisme yang mendanai terkait dengan pemberian alat saja. Misalnya itu bisa juga ada mekanisme itu yang bisa kita kaji terkait dengan kita misalnya butuh instrumen tertentu. Nanti satu perusahaan X itu menyediakan instrumen itu,
dengan perjanjian tertentu sehingga kita memberikan kontribusi terhadap peminjaman alat itu. Misalnya seperti itu. Jadi kita beberapa mekanisme coba kita terapkan karena kita tidak bisa berdiri sendiri yang sudah saya bilang ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi saat ini kita harus berkontribusi secara bersama untuk meningkatkan pemenuhan tanaman obat menjadi produk nasional. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, patut dicatat ya teman-teman, ini mekanismenya untuk meyakinkan pihak lain. Nah Pak, saya ingin bertanya, kan ada penelitian Bapak yang sudah dipatenkan. Nah itu bagaimana ya Pak cara untuk mematenkannya, dan kira-kira selama itu apakah memerlukan biaya atau tidak Pak? Baik, kalau paten di IPB dari aspek biaya kita dibantu IPB, jadi gratis, jadi tidak usah khawatir terkait itu. Jadi semua biaya prosesnya dibiayai oleh IPB. Satu poin itu. Ya, poin kedua, kalau paten berarti paten itu bisa paten produk satu. Yang kedua bisa paten metodologi ataupun paten proses, gitu ya. Nah, kebanyakan paten saya itu adalah paten proses ataupun produk, gitu ya. Misalnya kita optimasi ekstraksi senyawa santorizol. Nah, itu yang kita patenkan. Jadi tahapan prosesnya itu yang kita patenkan, dan mana yang bagian-bagian yang kita lindungi kita highlight, gitu ya. Kita klaim, misalnya kondisi untuk meningkatkan santorizol sampai 10 kali lipat itu diperlukan suhu antara 30 sampai 45 derajat Celcius. Itu yang kita patenkan. Jadi klaim itu yang misalnya kita patenkan. Jadi dan itu tidak semua dan itu kan suhu itu tidak bisa ditemui di semua jurnal. Misalnya seperti itu. Jadi itu menjadi skenario kita untuk bisa melihat aspek itu. Kurang lebih begitu ya. Ternyata ada banyak gitu ya Pak, hal yang bisa dipatenkan, dan paten itu kan biasanya kalau orang mungkin taunya hanya paten produk gitu ya, ternyata bisa dari beberapa aspek. Dan sebenarnya masih banyak banget gitu Pak yang pengen kita tanyakan, cuman karena keterbatasan waktu gitu ya Pak, mungkin bisa aja gitu ya Bapak langsung kasih closing statement atau kesan pesan nih Pak, terutama buat kami generasi muda. Baik, terima kasih terutama para mahasiswa biokimia ya. Pada intinya kalau dalam penelitian tanaman obat itu ada 3 aspek yang perlu dikaji. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua adalah khasiat, yang ketiga adalah keamanan. Kualitas ditentukan oleh kandungan senyawa, besar kecilnya kandungan senyawa aktif yang ada di tanaman obat itu, sehingga ini menjadi ranah kita di biokimia pertanian, bagaimana memberikan kualitas bahan baku yang dengan kandungan bioaktif yang tinggi. Yang kedua terkait khasiat itu ditentukan oleh juga kandungan bioaktif, karena biasanya kandungan bioaktif itu inline yang menentukan khasiat sebagai antioksidan, khasiat sebagai antibakteri, khasiat sebagai anti kanker dan seterusnya. Dan itu juga kajian kita di biokimia pertanian. Yang ketiga adalah terkait keamanan. Nah, keamanan di sini tidak terbatas pada uji-uji pendahuluan ya, tetapi sudah sampai pada uji dengan menggunakan hewan model, misalnya preklinis in vivo dengan mencit, dengan tikus, begitu ya. Jadi nanti akan dilihat lethal dosis 50-nya seberapa besar, sehingga itu menjadi rekomendasi bersama kira-kira berapa untuk keamanan dari suatu produk tanaman obat. Jadi untuk anak-anakku biokimia teruslah belajar begitu ya, karena ada aspek biokimia yang diperlukan kita kaji lebih lanjut di tanaman obat ini, sehingga kita bisa berkontribusi nyata terhadap perkembangan khususnya jamu di Indonesia menjadi jamu yang go internasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas pesannya. Kami dari KREPS juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Waras yang sudah berkenan menjadi narasumber di episode kedua Connected tentang pemanfaatan tanaman obat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Waras yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita di episode kali ini. Nah, gak kerasa ya kita udah nemenin teman-teman semua selama 1 jam ini. Kita berharap semoga podcast Connected episode ini dan episode-episode
selanjutnya juga bisa menambah insight baru ke teman-teman semua. Amin, benar banget nih Pak. Dan juga aku dan juga Farah mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama podcast episode ini. Oke, baiklah kami akhiri. Aku Farah. Dan aku Lutfi, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di podcast Connected yang selanjutnya. Dadah! Dadah!